Ini Gitu. masih terkait dengan bagaimana hasil quick count ya. Dan tentunya sebetulnya masih banyak isu yang di luar sana. Tadi kita sudah saksikan juga ya Sandi. Tadi ada Oso yang menyampaikan menemukan kecurangan. Dan kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu. Ini ada keterangan dari Ray Rangkuti soal pelanggaran. Rilis dari Bawaslu. Agak menarik sih menurut saya rilis Bawaslu ini gitu. Dengan ungkapan tadi yang disebutkan oleh Pak Osman Sabta gitu ya. Setidaknya ini pertama ini temuan pertama saya nih dari rilis Bawaslu ini ya. Saya belum baca lagi lebih teliti, lebih panjang lah sebagainya itu. Saya ambil 3 kasus sebetulnya ini potensial dapat apa namanya itu membuat pelaksanaan pemilu itu dikatakan tidak demokratik gitu ya, tidak legitimate macam-macam. Ada beberapa menurut saya sekitar 5, tapi yang sempat saya tulis ini ada masih 4 gitu ya. Pertama ada intimidasi kepada para pemilih, itu ditemukan di 2.632 kasus gitu ya. 2.632. Nah kemudian intimidasi itu jelas, itu nggak boleh dilakukan dalam bentuk apapun itu, nggak bisa itu semua, itu kejahatan pemilu, salah satu kejahatan berat pemilu, intimidasi itu ya. Nah yang kedua ada mobilisasi pemilih dan mengarahkan pemilih ya, itu di 2.271 daerah kasus ya, 2.271 kasus ya. Nah ini juga berat. Mengarahkan orang untuk memilih calon tertentu itu juga berat. Tapi ini belum kita klasifikasi. Nah mereka mengarahkan kemana macam-macam kita belum tahu. Nah yang ketiga adalah pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali. Nah artinya pilihan ganda gitu ya. Satu orang milih 2 atau 3 kali. Ada berapa kasus itu Bang? Ini baru ketiga. Di 2.413 kasus ya. Nah ini kasus-kasus yang dalam pemilu ini pelanggaran berat nih semua untuk hari H ya, yang dapat sebetulnya menggugurkan kemenangan seseorang kalau pola ini ditemukan, karena ini pola yang disebut dengan TSM itu tadi. TSM itu gitu ya, dan kalau ditambah dengan politik uang ini boleh disebut sempurna gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.